Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal KSM Provinsi tahun 2018. Bagian ini IPA terpadu terintegrasi ya, cuma saya akan membahas bagian fisikanya saja. Nomor 1, bentar saya gedein dikit. Oke. Nomor 1, seorang peserta didik MTS melakukan pengukuran ketebalan salah satu kitab buku dengan menggunakan jangka sorong yang terbaca nilai 11,06. Dengan jumlah angka penting, bilangan dan jumlah angka penting hasil pengukuran itu betul-betul adalah bilangan terukurnya 11,06 cm ya sebetulnya. Di sini ada mm, berarti kita cm ke mm tinggal kita kalikan 10 berarti 110. Nah, ada angka pentingnya. Angka pentingnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 angka pentingnya. Ada 4 angka penting, ini bukan. Jadi angka penting itu angka yang bukan 0 itu angka penting, dan angka 0 di antara bukan 0 juga angka penting. Oke, jawabannya antara B dan C. Sebentar. Ini bacanya apa sama ini? 11,06 ini kan seharusnya kalau jangka sorong ini cm, sehingga kalau milimeter kita kalikan 10, namanya 110. Cuma nah ini bentar. Kalau dari gambar ini berarti yang masuk ya milimeter ya, ini 11,06 mm dimaksud. Cuma itu kesalah ya, soalnya yang agak aneh ini. Lanjut lagi nomor 2. Bus rombongan rihla ilmiah bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Seperti biasa langsung dirubah ya, 20 km per second. Karena ada orang yang melintas, tiba-tiba bus direm hingga berhenti. Jika sejak bus rombongan direm hingga berhenti sehingga menempuh jarak 30 meter, maka perlambatan bus akibat pengereman. Sudah tahu ya, kecepatan awalnya ini kecepatan akhirnya, hingga berhenti kecepatan akhirnya 0. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS, S-nya 30. VT-nya nilainya 0, V0-nya 20 kuadrat min 2 kalikan A, S-nya 30 bina ruas, ketemunya 60A sama dengan 400. Kita coret ya, 0-nya. A-nya sama dengan 40, kita bagi 6. 40 kita bagi 6, ini nilainya 20 per 3 atau 6,666 terus 6,67 meter per second kuadrat. Oke, jawabannya ya nggak ada ya. Ada. Terus kita lanjutkan. Penampungan air di sebuah madrasah berisi penuh sebanyak 1 meter kubik digunakan untuk berwudu jika ada 10 buah kran bersamaan digunakan oleh santri dengan debit air 25 cm kubik ya, masih cm ya. Maka lama air dalam penampung tersebut tersisa seperempat bagian. Tersisa seperempat bagian berarti volume yang digunakan 3/4 dari totalnya 1 meter kubik, berarti 3/4 meter kubik. Nah, debitnya Q-nya ya, ini Q total atau Q 1 kran enggak ada keterangannya, tapi kalau ada keterangan 10 bar kita anggap Q 1 kran ya, sehingga Q totalnya debitnya 25 kali 10 pangkat min 6, kita kalikan 10, ketemunya 25 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per sekon. Rumus debit Q sama dengan V per volume per waktu, sehingga kita punya T sama dengan volume per volumenya 3/4 kita bagi 25 kali 10 per 5. Bisa kita hitung dengan cara 3/4 kali 25 kali 10 pangkat 5. Ini kan ketemunya 100 ya. 3 kali 10 pangkat 5 per 100, berarti ini coret tinggal 3. Hanya 3000 sekon atau sama dengan 50 menit. Oke, jawabannya Charlie. Terus nomor 4. Kendaraan pengangkut sampah di sebuah pondok pesantren melaju di jalan selama 35 menit dengan variasi kelancaran seperti gambar berikut.
Jarak yang ditempuh kendaraan tersebut selama 26 menit. 26 menit berarti sampai, wah isi sebentar. Sebentar. Ini kayaknya ada kekeliruan ya. 20-nya di sini sebenarnya. 26-nya di sini. Berarti kita cari area ini. Ya. Soalnya kalau nilai ini di titik ini, ya, sama ini nggak diketahui, kita nggak bisa cari luasnya juga. Ini sama berapa menit dia percepatannya berapa nggak bisa. Oke, cara mengerjakannya, kita tinggal cari luas ini aja, luas daerah 2 ini. Ya. Untuk daerah 1, ya luasnya kan bentuknya segitiga. Cuma hati-hati, ini kan kilometer per jam per hours. Ini kan menit, ini menitnya kita rubah menjadi bisa jadi jam nanti. Ini kan luasnya kan sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah, ya. Alasnya ini 20, tapi 20 menit. Berarti kita jadiin jam di 20 per 60 kalikan tingginya ini 30 coret 2, ini coret, ya, ketemunya 10 per 2 atau sama dengan 5 km, ya. Terus yang luas kedua ini bentuknya trapesium, ya. Ini atas, ini bawahnya, tingginya ini, ya. Jadi luasnya yang kedua A plus B per 2 kalikan tinggi sama dengan A plus B nya ini 10 tambah 30 per 2 kalikan tingginya kan ini kan 20 ke 26 6 menit, berarti 6 menit 6 per 60 bisa jadi jam. 10 tambah 30 ketemunya 40 per 2 kalikan 6 per 60. 6 nya kita coret, 0 nya kita coret, tinggal 4 per 2 sama dengan 2 km. Kita jumlahkan 5 tambah 2 hasilnya 7 km. Nomor 5, ketika jemaah haji melempar jumroh, maka lintasan yang paling tepat agar mengenai dinding Jamarot adalah, sebentar. Hati-hati ya. Ini ada percepatan terhadap apa ini? Entar. Ini lintasan yang paling tepat. Lintasan. Ini pertanyaan lintasan, cuma di sini ada percepatan meter per second, ada grafik. Bentar. Ya, kalau kita lihat modelnya yang paling tepat D. Karena kalau dilempar itu kan percepatannya konstan, percepatan gravitasi. Ya jadinya konstan percepatannya. Tapi ini pertanyaannya lintasan yang bikin bingung ya. Harusnya D. Nomor 6. Sebuah sedan mengalami kerusakan ditarik oleh sebuah truk. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Sedang tidak bergerak terhadap truk tetapi bergerak terhadap traffic light. Traffic light ini disebabkan astaga, ini sedan kok sedang. Sedan tidak bergerak terhadap truk. Ya, soalnya truknya kan ditarik sama sedannya tarik sama truk, ya. Truk relatif diam terhadap sedan juga relatif diam terhadap truk. Sedan dan juga truk relatif bergerak terhadap traffic light, lampu bang hijau, ya, bang hijau. Traffic light juga bergerak relatif terhadap. Jadi kan gerak bersifat relatif ya, tergantung siapa yang bergerak, siapa yang diamati, dan siapa pengamatnya. Oke, kedudukan sedan dan truk selalu tetap, sedangkan kedudukan sedan dan traffic light selalu berubah. Nah, kedudukan itu kan menunjukkan koordinat ya. Kedudukan itu menunjukkan koordinat, sehingga kalau kedudukannya seharusnya berubah. Kedudukan sedan dan truk selalu tetap sama, hanya dengan kedudukan sedan dan traffic light ini jelas beda. Kedudukan sedan dan truk selalu berubah sama halnya kedudukan sedan dan traffic light. Sedan dan truk selalu tetap ya. Kedudukan sedan dan truk selalu berubah. Jangan kedudukan sedan dan traffic light selalu tetap. Kok bahasanya kedudukan ya? Kalau kedudukan tuh seharusnya koordinat ya. Tapi dari hal ini kayaknya yang paling tepat ya, kedudukan sedan dan truk selalu tetap. Jadi sedan sama truk itu nganggapnya nggak berubah.
Sedangkan sedan dan traffic light selalu berubah, selalu bergerak. Yang paling tepat ini. Ya kalau kita anggap kedudukan itu perubahan atau perpindahannya jawabannya. Bersama hanya dengan kedudukan. Oke. Itu yang maksud. Terus nomor 7. Ini ada ayatnya, cuma kita lewatin aja langsung ya. Biomasa adalah bahan bakar yang dikembangkan dari bahan organik, sumber energi terbarukan, dan berkelanjutan seperti gambar berikut. Tulisannya apa ini? Saya suka tulisannya. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, maka proses yang tepat adalah bahan bakar disimpan di dalam bunker untuk dipanaskan lebih lanjut ke turbin. Turbin kan bukan memanaskan, turbin kan untuk mutar. Kan. Di dalam boiler, air panas dipanaskan sampai suhu sedang di bawah tekanan. Sampai suhu tinggi ya benar ya, agar mendidih ya. Nanti tekanannya digunakan untuk memutar turbin. Uap dari energi boiler turbin terhubung ke generator. Enggak, yang terhubung bukan uapnya, tapi uapnya menggerakkan turbin, energinya kegeraknya turbin buat menghidupkan generator. Seharusnya bukan. Generator akan bekerja dan menghasilkan listrik, jadi intinya perubahan energinya ya. Kamu nggak tahu prinsip ininya pun sebenarnya juga bisa mengerjakan juga. Nomor 8. Oke. Perhatikan urutan skema terjadinya hujan berikut. Urutan peristiwa terjadinya hujan dapat disingkat sebagai berikut. Terjadinya hujan. Oke. Evaporasi, kondensasi, evaporasi. Oke, ini salah. Evaporasi, awan jenuh, proses koalensi, proses kondensasi. Kondensasi dulu baru koalensi. Langsung koalensi bukan. Evaporasi, kondensasi, koalensi, awan jenuh dan oke. Yang paling tepat D. Jadi kondensasi itu pengembunan. Kalau koalensi itu bergabungnya partikel-partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Jadi embun-embun tadi gabung jadi satu sehingga menjadi titik-titik hujan yang gede. Itu yang tepat D. Terus perhatikan gambar spektrum cahaya berikut. Oke. Pertanyaannya, dari cahaya putih dari sinar matahari jika dilewatkan pada sebuah prisma akan terurai menjadi warna-warni seperti pelangi. Warna-warni ini menunjukkan spektrum cahaya sekaligus banyak gelombang dan atau tingkat energinya, yaitu semakin ke arah warna merah panjang gelombang semakin besar. Ya benar. Nah, ini salah. Semakin ke arah warna merah energinya semakin rendah. Nah, ini juga benar. Semakin ke arah warna merah panjang gelombangnya berubah. Ya panjang gelombangnya berubah juga benar. Yang salah apa ini? Warna-warni yang juga spektrum cahaya sekaligus. Ya itu. Loh. Kan gini. Kalau merah itu kan panjang gelombangnya gede. Merah. Kalau ungu itu kan gini. Ini frekuensinya gede. Semakin karena warna merah panjang gelombangnya semakin besar. Energinya semakin tinggi, ini salah. Semakin warna merah energinya rendah. Ya, ini benar. Semakin karena warna merah panjang gelombangnya berubah. Ya jelas berubah, panjang gelombang kan selalu berubah tiap warna itu. Jelas itu. Kalau yang dibahas di sini warna-warni juga spektrum cahaya, panjang gelombang atau tingkat energinya. Iya. Itu benar semua ACD. Ya, serancu jawabannya. Terus nomor 10. Bayangan yang terbentuk bersifat jelas ya. Nyata terbalik diperkecil. Maya bukan, nyata maya bukan, nyata tetap bukan, nyata terbalik. Dia diperkecil bermanfaat untuk orang rabun dekat. Ya, benar. Ini.
Terus nomor 11. Oke, ya, angin darat ya. Nelayan memanfaatkan angin darat terjadi di malam hari untuk mencari nafkah atau ikan. Di mana pada malam hari suhu pada daratan lebih dingin dibandingkan di lautan, sehingga tekanan di daratan akan lebih tinggi karena jarak antara molekul lebih dekat. Ya, A. Ya. Nah, ini salah. Sama salah. Semakin tinggi gitu juga salah. Terus 12. Ini. Angin puting beliung biasa terjadi pada musim pancaroba di kala siang ataupun sore hari. Fase terjadinya puting beliung memiliki kaitan yang erat dengan fase tumbuh awan cumulonimbus. Berikut ini adalah fase-fase terjadinya puting beliung. Kecuali, bentar, apa laku? Fase puting beliung. Fase angin puting beliung. Ini ada. Fase tumbuh. Ini ada. Nah. Fase tumbuh, dewasa atau masa, fase punah. Tumbuh, dewasa, masa, punah. Enggak ada fase henti. Oke, jawabannya kecuali D. Di situ. Terus nomor 13. Pada akhir sebuah acara syukuran madrasah, saksi konsumsi kewalahan karena ada beberapa gelas menumpuk dan sulit dilepaskan seperti gambar berikut. Untuk memisahkan atau melepaskan gelas-gelas yang menempel itu dapat dilakukan dengan cara merendam gelas kaca dalam air panas, kemudian tuang air dingin pada gelas B. Hal ini maksudnya agar gelas A ini memuai, gelas B menyusut ya. Kelas B mengalami pemuaian salah, kelas A dan B mengalami pemuaian salah, kelas A mengalami pemuaian, sedangkan B akan sedikit menyusut. Oke, cari ya. Terus lagi nomor 14. Pemasangan pengeras suara dalam ruangan masjid dapat dilakukan dengan gambar berikut 1 sama 2. Pemasangan seperti gambar B harus dihindari karena akan terjadi suara saling melemahkan, salah, terjadi suara akan mendengung, iya, akan ada suara yang menggema, tidak, suara yang terjadi akan tidak jelas. Ya, ini juga benar, tapi ya mendengung aja, gitu loh ya. Kenapa? Karena kalau yang kasus pertama ini bunyi di sini ya. Kita ngomong dari sumber, nanti pengeras langsung ke belakang. Arah gelombangnya lebih banyak ke belakang. Ya. Kalau sumbernya di sini, ini arahnya pengerasnya ke arah sumber ya. Nanti gelombangnya masuk lagi ke mic, terus keluar lagi, terus akan ada loop ya, ada loop. Dia terus menerus. Biasanya ada bunyi nging gitu loh ya. Soalnya gelombangnya terus bergerak, muter terus. Ya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begini kan ya meskipun tetap suara dari sini tetap masuk ke dalam mic, cuma sangat kecil sekali ya suaranya. Ya paling tepat melemahkan ini bukannya mendengung ya. Nging biasanya. Menginging maksudnya. Mendengung lengung gitu. 15. Perhatikan air minum yang disedot menggunakan sedotan pada gambar berikut. Oke, agar bagian bawah sedotan. Oke. Air dari gelas dapat naik ke dalam sedotan bagian atas disebabkan adanya perbedaan tekanan. Jadi di sini ada tekanan 1 atm ya. Ya, di sini tekanannya kurang dari ya 1 atm. Jadi kalau kamu minum pakai sedotan ya, mulutmu akan istilahnya bahasa Indonesia nyedot itu apa? Menghisap ya. Cara menghisap itu kamu akan menurunkan tekanan di dalam mulutmu sehingga tekanannya turun dan tekanan atmosfer ini akan mendorong air turun ke bawah sehingga tekan bisa naik. Itu ya yang terjadi. Sehingga tekanan pada bagian bawah sedotan lebih kecil dibandingkan air di sekitarnya sehingga air mengalir melalui sedotan ke atas. Ya ini benar ya. Ya tekanan di B ini kecil, otomatis di bawah juga akan kecil juga. Adanya gaya kapilaritas bukan kalau kapilaritas, soalnya sedotan ini diameternya atau luas menampaknya cukup gede ya. Kalau kapilaritas harus kecil.
Tekanan pada bagian bawah sedotan sama, jadi nggak bisa kalau sama, ya salah. Kayaknya ada hidrostatis itu juga sama. Ya. Terus nomor 16, dua buah sirine terpasang di pondok putra dan putri masing-masing berfrekuensi 320 dan 60 Hz. Kalau frekuensinya sama, bunyinya juga sama. Oh, sorry. Frekuensinya beda, bunyinya juga beda. Ya, tinggi nadanya beda. Jika kedua sirine tersebut dibunyikan bersamaan pada medium dan suhu yang sama. Oke, ini medium dan suhu sama, ya, bunyinya. Maka penyanyi yang benar, punya gelombang kecepatan bunyi, kecepatannya sama lah ya. Kalau medium sama suhu ini ngomongin kecepatannya sama. Punya gelombang bunyi sama nggak mungkin, pasti beda punya gelombangnya. Ya, itu yang terjadi. Terus 17, berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global kecuali CO2. Iya, kecuali ini ya, C ya. Kalau pemanasan global kan menciptakan lapisan rumah kaca. Ya, bikin rumah kaca apa? Itu namanya apa ya? Yang kecuali ini ya, C ya. Kalau C ini kan untuk ozon ya. Ozon, bukan pemanasannya. Ozon. Ini CO2 iya, pembakaran iya, pupuk kandang iya. Pupuk kandang itu apa yang menghasilkan apa sih namanya? Metana nggak salah. 18, perhatikan lintasan cahaya dari medium N1 menuju medium N2. Nah, ini tentang internal reflection ya, pantulan sempurna dari medium yang lebih besar ke medium yang lebih kecil, indeks biasnya. Pernyataan yang benar untuk peristiwa tersebut adalah pembiasan sempurna di mana sinar masuk dari medium kurang rapat, salah, harus lebih rapat. Pembiasan sempurna di mana sudut datang lebih kecil, harus lebih besar sudut atas, ya lebih kecil, salah. Pemantulan sempurna di mana sudut datang lebih besar sudut atas, segi C. Pernyataan A sama D sama. Terus lagi 19, apa ini? Ketika cahaya putih matahari didispersikan oleh tetesan air hujan, cahaya yang mempunyai panjang gelombang lebih besar dibelokkan lebih sedikit, dengan cahaya yang mempunyai panjang gelombang lebih kecil dibelokkan lebih jauh. Maka cahaya yang berwarna merah akan dibelokkan paling jauh. Ya, soalnya merah kan paling gini merah. Yang ungu gini, yang di atas tadi. Ya, sehingga merah dibelokkan paling sedikit ya. Paling sedikit merah ya. Jadi ada pembelokan. Jadi kalau prisma itu ini cahaya putih kita tembakkan, nanti ini terbias. Nanti ini Mexico Hibinio biasanya. Nomor 20, tadi angin darat, sekarang angin laut. Angin laut terjadi di pagi hari di mana suhu pada laut lebih dingin dibandingkan suhu pada laut lebih dingin dibandingkan darat ini. Sebab sifat laut lambat menerima panas serta lambat melepaskannya, sehingga laut memiliki tekanan rendah. Kita hubungkan dengan tekanan, dan ini kita hubungkan pada pagi hari ya. Sifat laut itu lambat, cepat salah. Lambat menerima panas, juga lambat melepaskannya. Cepat melepaskannya salah ya. Sehingga laut memiliki tekanan tinggi, yang benar. Lambat menerima panas dan lambat melepaskan tekanan tinggi. Oke. Misalnya yang dibahas pagi harinya, ya pagi hari masih dingin yang dibahas ya. Sifatnya benar, terus pagi harinya kita bahas karena masih dingin, dia masih tekanannya masih tinggi.
Terus 21, oke, berdasarkan perkembangan teknologi diciptakan kapal selam. Perhatikan gambar kapal selam berikut. Kapal selam dapat terapung dan tenggelam di air. Ketika terapung, massa jenis total kapal selam lebih kecil dari air laut dan sekutu tenggelam. Oke, ini gini ya, yang dimaksud tenggelam itu tenggelam dia sinking, sinking apa ya, tenggelam ya. Dia menuju turun ke bawah atau tenggelam yang artinya semua volumenya dia masuk dalam air. Jadi kan kalau istilah yang kita pelajari ada istilah terapung, melayang, sama tenggelam. Kalau tenggelam itu kita anggap dia masih turun ke bawah, itu tenggelam. Kalau melayang dia akan diem. Ya diem, artinya nggak terus turun ke bawah. Sehingga yang paling tepat pada proses tenggelam ya tetap kita masuk dalam konsep fisika yang kita masuk ya. Sehingga ketika tenggelam, yang paling benar massa jenis total kapal selam lebih besar gitu. Kalau tenggelam massa jenis kapal ini kan sama dengan air laut, dia pasti melayang. Cuma melayang itu kan kadang kita juga mengartikan untuk kapal selam, oh kapal selamnya tenggelam, oh naik gitu. Tenggelamnya itu tapi melayang gitu. Ada istilah kita gitu. Tapi yang paling tepat kita tetap pakai konsep fisika. Karena tenggelam itu. Terus nomor 22, ketika perkemahan Sabtu Minggu bersami, seorang pramuka penggalang MTS memasak air seperti gambar, konduksi, konveksi, radiasi. Oke. Rambutan kalor ini ya. Jika pada proses pemanasan air terjadi perbedaan kalor, maka pernyataan berikut yang benar. Konveksi tanpa disertai perpindahan partikel. Konveksi itu kan aliran ya. Salah. Konduksi tanpa disertai perpindahan partikel. Ya benar. Konduksi kan nggak pindah partikel. Radiasi tanpa disertai zat perantara. Benar. Konduksi tanpa disertai perpindahan partikel dan zat perantara. Konduksi tanpa disertai perpindahan partikel dan zat perantara. Partikel dan zat perantara kan sama aja. Benar. Loh, kok benar juga? Kecuali tadi. Konveksi itu aliran. Konduksi tanpa disertai. Loh, kok bener kabeh? Bener 3. Nah, kecuali kayaknya kayak kasus yang di atas itu juga sama. Terus 23 DNA. Udah biologi. Oke, nah, soalnya ada ada 45, saya kira 50. Oke, sudah itu pembahasan fisika untuk soal KSM ya, provinsi tahun 2018. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.